The Silent Twins, misteri si kembar yang selalu diam. Tanggal 11 April 1963 di Rumah Sakit Militer Aden, Yemen, lahirlah sepasang anak kembar identik bernama Juni dan Jennifer Gibbons dari pasangan imigran bernama Gloria dan Aubrey Gibbons. Sebelumnya mereka tinggal di Barbados, Pulau Karibia, hingga akhirnya mereka pindah ke Inggris sekitar tahun 1960-an. Sebagai anak kembar, Juni dan Jennifer memiliki kebiasaan yang agak aneh. Mereka hanya berkomunikasi satu sama lain dan tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang lain termasuk kedua orang tuanya. Kebiasaan tersebut sudah terlihat sejak mereka balita. Tapi karena dianggap masih anak-anak, maka kedua orang tuanya tidak begitu khawatir. Ternyata, keanehan tersebut berlanjut hingga mereka dewasa dan dikenal orang dengan sebutan The Silent Twins. Saat masih sekolah, Juni dan Jennifer sering mendapatkan perlakuan rasis oleh teman-temannya karena mereka terlahir berkulit hitam. Ditambah lagi dengan kebiasaan mereka yang tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berdua hanya berkomunikasi satu sama lain, bahkan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Beberapa orang yang pernah mendengar mereka berkomunikasi menduga bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah Bajan Creole, yaitu bahasa Inggris dengan aksen Creole dan logat Afrika yang dipakai oleh penduduk di Pulau Karibia, Barbados. Namun anehnya, tidak ada yang mengerti dialek mereka. Bahkan orang tua mereka pun tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Ketika usia mereka menginjak 14 tahun, Juni dan Jennifer dibawa ke dokter untuk mengobati keanehan perilaku tersebut. Namun segala upaya yang dikerahkan tidak menunjukkan hasil sama sekali. Akhirnya salah satu terapis yang mereka temui menyarankan agar Juni dan Jennifer dipisahkan di suatu asrama. Tapi, lagi-lagi usaha tersebut gagal, dan mereka berdua tetap membisu. Di tahun 1979, tepatnya saat malam Natal, Juni dan Jennifer menerima sebuah buku harian sebagai hadiah dari orang tua mereka. Ternyata buku harian tersebut memberikan efek yang luar biasa untuk mereka. Juni dan Jennifer menjadi aktif menulis hingga mengikuti kursus menulis kreatif sampai akhirnya mereka mampu menulis cerita-cerita pendek dan drama radio. Dengan kemampuan menulis mereka yang semakin mahir, akhirnya mereka berdua berhasil mengeluarkan novel. Juni berhasil mempublikasikan novelnya yang berjudul Pepsi Cola Addict, dan Jennifer yang terlihat lebih produktif berhasil mengarang lebih banyak novel yang diantaranya berjudul The Puglies, Discomania, The Taxi Driver Sons, dan sebuah drama yang berjudul Postman and Postwoman. Satu persamaan dari keseluruhan cerita, novel, maupun drama yang mereka buat adalah semuanya bertema kriminal. Novel-novel tersebut juga dipublikasikan oleh penerbit New Harton. Namun, penjualannya tidak begitu laris di pasaran, padahal cerita-cerita kriminal yang mereka buat dikenal sangat mendetail. Entah dari mana mereka mendapatkan inspirasi untuk itu. Setelah itu, keanehan dari Juni dan Jennifer semakin memuncak. Mereka yang sebelumnya hanya menuliskan cerita-cerita tentang aksi kriminal, mulai merencanakan tindakan kriminal sungguhan. Mereka telah beberapa kali melakukan pencurian, perampokan, dan juga pembakaran bangunan hingga akhirnya mereka berhasil ditangkap. Setelah persidangan panjang yang mereka hadapi, penjara bukanlah tujuan selanjutnya, melainkan Broadmoor Hospital, sebuah rumah sakit jiwa dengan pengamanan super ketat yang terletak di Croughton, Berkshire, Inggris. Di rumah sakit jiwa Broadmoor, mereka ditempatkan di ruangan terpisah. Tapi anehnya, terkadang mereka terlihat seperti memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka selalu terlihat makan secara bergantian. Jika hari ini Juni makan, maka Jennifer tidak akan menyentuh makanannya sama sekali. Begitu juga hari selanjutnya, dan hal itu terus berulang selama mereka di sana. Kisah misterius mereka mungkin tidak akan pernah diketahui masyarakat luas, jika saja tidak dituliskan oleh seorang jurnalis yang bernama Marjorie Wallace yang bekerja di The Sunday Times.
dan kemudian ditulis ulang pada surat kabar The Sun dengan judul yang menarik perhatian, Genius Twins Won't Speak. Mulai dari sini, kejadian yang terjadi semakin aneh dan misterius. Menurut Marjorie, mereka memiliki sebuah perjanjian yang mengerikan. Perjanjian tersebut mengatakan bahwa bila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang masih hidup diharuskan bicara dan berkomunikasi normal seperti orang-orang pada umumnya. Setelah itu, 14 tahun lamanya mereka di Broadmoor, hingga akhirnya mereka harus dipindahkan ke Caswell Clinic, yaitu sebuah klinik yang lebih tenang dan tidak memiliki pengawasan seketat Broadmoor. Lalu keanehan kembali terjadi. Sebelum dipindahkan dari Broadmoor, Marjorie kembali mengunjungi Juni dan Jennifer. Pada saat itu ternyata mereka sudah memutuskan bahwa orang yang akan meninggal adalah Jennifer. Juni kala itu juga menuliskan di sebuah kertas, "Saya akhirnya bebas, dibebaskan, dan pada akhirnya Jennifer telah menyerahkan hidupnya untukku." Dan benar saja, saat itu di hari kepindahan mereka, Juni dan Jennifer sedang berada di dalam mobil untuk perjalanan ke Caswell Clinic. Secara tiba-tiba, Jennifer membaringkan tubuhnya ke pangkuan Juni dan akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Misteri lainnya kembali muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana seseorang yang terlihat baik-baik saja bisa tiba-tiba meninggal dunia. Dokter yang mengotopsi jenazah Jennifer juga tidak menemukan racun maupun obat-obatan lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan yang keluar menyimpulkan bahwa Jennifer Gibbons meninggal karena serangan jantung. Kematian Jennifer merupakan perilaku Juni sepenuhnya. Sesuai perjanjian mereka, Juni mulai hidup normal, juga bicara dan berkomunikasi seperti orang normal lainnya. Bukan hanya itu, ia juga mulai aktif dalam organisasi lingkungan di West Wallace. Ia juga sempat melakukan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian. Belum lama ini, pada tahun 2016 yang lalu, dikabarkan Juni ingin melakukan tuntutan hukum terhadap Broadmoor Hospital. Menurut kesaksian Juni, rumah sakit jiwa tersebut telah merusak hidupnya dan juga saudara kembarnya Jennifer. Ia mengatakan bahwa kondisi fisik dan mental Jennifer memburuk selama mereka berada di sana. Namun sepertinya tuntutan tersebut dibatalkan lantaran kedua orang tua Juni menolaknya dan mengatakan bahwa tuntutan tersebut akan sia-sia saja dan juga tak akan pernah membawa Jennifer kembali. Jennifer terkubur di bawah nisan yang diukir dengan kalimat puisi. Puisi tersebut ditulis oleh Juni dengan kalimat, "We once we were two, we two made one, we no more two. Through life be one, rest in peace."